Ambisi Massimiliano Allegri untuk membangun kembali AC Milan dengan fondasi kuat bukanlah sekadar angan-angan nostalgia. Ia datang dengan visi yang jelas, mengembalikan identitas Rossoneri sebagai tim yang disiplin, berkarakter, dan kompetitif di level tertinggi. Namun di balik semangat itu, Allegri dihadapkan pada realitas yang lebih keras dari yang ia bayangkan. Lingkungan klub telah berubah, struktur manajemen kini lebih birokratis, dan setiap keputusan transfer tidak lagi semata berdasar kebutuhan pelatih, tapi harus melewati lapisan diskusi dan kalkulasi yang rumit. Padahal Milan bukan tanpa modal. Penjualan beberapa bintang telah mengisi kas klub dengan dana segar yang semestinya cukup untuk merekrut pemain-pemain yang sesuai dengan skema Allegri. Namun kenyataannya, proses jual beli pemain justru terhambat oleh pendekatan manajemen yang terlalu berhati-hati. Negosiasi seringkali berjalan lambat, bahkan berbelit, membuat Milan kehilangan momentum dalam perburuan target penting. Beberapa pemain incaran akhirnya memilih bergabung ke klub lain yang lebih sigap dalam bernegosiasi dan menunjukkan kejelasan proyek. Kondisi ini membuat Allegri berada dalam posisi serba sulit. Ia dituntut untuk segera menunjukkan hasil, namun tak dibekali dengan materi pemain yang sesuai dengan sistem yang ingin ia bangun. Kegagalan mendatangkan pilar-pilar utama membuat progres tim terlihat stagnan. Bahkan, ruang ganti pun mulai terdampak oleh ketidakpastian arah kebijakan klub. Bagi Allegri, membangun Milan bukan sekadar soal taktik dan latihan di lapangan, tapi juga soal bertarung dengan sistem di balik meja. Dan untuk saat ini, pertarungan itu belum berpihak padanya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Milan menutup musim 2024/2025 dengan catatan yang jauh dari harapan. Meski sempat mengangkat trofi Piala Super Italia di bawah kepemimpinan Sergio Conceição, trofi itu terasa seperti pelipur lara sementara dalam perjalanan yang penuh ketidakkonsistenan. Ditunjuk menggantikan Paulo Fonseca, Conceição diharapkan mampu membawa energi baru dan memperbaiki arah tim. Namun kenyataannya, kehadirannya tak cukup untuk mengubah nasib Rossoneri secara signifikan di kompetisi utama. Milan tetap kesulitan menemukan stabilitas, baik dalam performa maupun mentalitas. Hasil akhir yang paling mencolok, posisi ke-8 di klasemen akhir Serie A. Sebuah pencapaian yang tak hanya mengecewakan, tapi juga menyakitkan bagi klub sekelas Milan. Absennya mereka dari kompetisi Eropa musim depan menjadi konsekuensi nyata dari buruknya performa sepanjang musim. Situasi ini memaksa manajemen klub untuk bertindak. Alih-alih bergerak cepat, AC Milan justru terbilang lambat dalam memanfaat bursa transfer musim panas ini. Situasi pelik yang melanda AC Milan saat ini menempatkan Direktur Olahraga Iglitare dalam posisi yang amat sulit. Ia bukan hanya berperan sebagai jembatan antara keinginan pelatih dan eksekusi di pasar transfer, tetapi juga harus menavigasi dinamika internal klub yang kian kompleks. Tugas Tare bukan sekadar mencari pemain berkualitas, tetapi juga melakukannya dalam batasan anggaran, kebijakan manajemen yang konservatif, dan tekanan waktu yang semakin menghimpit. Di tengah ekspektasi tinggi dari Allegri dan para tifosi, ruang geraknya justru terasa semakin sempit. Padahal dari sisi pemasukan, AC Milan sebenarnya punya potensi besar untuk membentuk kembali skuad yang lebih tangguh. Sejumlah transfer sudah atau hampir terjadi dan total nilai yang masuk diperkirakan bisa menyentuh angka 100 juta euro. Angka ini belum termasuk 2 transaksi penting yang masih tertunda, penjualan Yunus Musah dan Malik Thiaw. Masing-masing pemain dibanderol 25 juta euro, dan jika berhasil terwujud, maka total dana segar yang tersedia akan jauh lebih besar. Namun seperti banyak hal lainnya di Milan akhir-akhir ini, semua masih tergantung pada proses negosiasi yang bertele-tele dan berlarut-larut. Penjualan yang sudah rampung pun sebenarnya cukup signifikan. Tijani Reinders misalnya dijual ke klub lain dengan harga fantastis, 57,7 juta euro. Disusul Theo Hernandez sebesar 25 juta euro
Pierre Kalulu ke Juventus senilai 14 juta euro, dan bek muda Marco Pellegrino ke Independiente dengan mahar 3,5 juta euro. Angka-angka ini memberikan harapan bahwa Milan siap untuk memperkuat diri di jendela transfer musim panas. Namun, kenyataan di balik meja justru berkata sebaliknya. Alih-alih langsung dialihkan untuk belanja pemain, dana tersebut lebih banyak difokuskan untuk menyeimbangkan neraca keuangan sebelum batas akhir fiskal pada 30 Juni. Situasi ini membuat rekrutmen pemain baru berjalan lambat. Hingga kini, satu-satunya nama yang benar-benar didatangkan dengan biaya transfer adalah Samuele Ricci dari Torino. Ia memang pemain potensial dan cocok dengan filosofi Allegri, tapi jelas belum cukup untuk menjawab banyaknya lubang dalam skuad. Sementara itu, kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sebenarnya sudah terang-terangan disebut Tare masih belum tersentuh. Tare sendiri sudah menyampaikan urgensi dalam membenahi tim, terutama di sektor bek sayap yang kini sangat rapuh. Gagalnya negosiasi dengan Kyle Walker dan kepergian Theo Hernandez membuat sisi sayap pertahanan Milan sangat terbuka. Ditambah lagi, Milan juga membutuhkan satu gelandang tambahan dan seorang striker baru untuk menjadi pesaing atau pelapis bagi Santiago Gimenez. Bila Malik Thiaw benar-benar pergi, maka kebutuhan mendesak akan seorang bek tengah pun tak bisa dihindari. Namun sejauh ini belum ada pergerakan signifikan yang mengarah ke pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini. Masalah terbesarnya bukan pada minimnya dana, melainkan pada pendekatan internal klub yang terkesan terlalu berhati-hati, bahkan nyaris paranoid dalam setiap pengeluaran. Manajemen Milan tampaknya enggan memberikan ruang negosiasi yang fleksibel, baik untuk pembelian maupun penjualan. Angka-angka dipertahankan mati-matian, seolah setiap euro lebih penting daripada kebutuhan taktis tim. Pendekatan keras kepala ini menjadi hambatan terbesar bagi Tare dan Allegri. Jika tidak segera diubah, bukan tidak mungkin Milan akan memulai musim baru dalam kondisi belum siap dan proyek kebangkitan yang digadang-gadang bisa berubah menjadi awal dari stagnasi yang lebih dalam. Massimiliano Allegri sadar betul bahwa waktu adalah musuh utama dalam membangun tim yang kompetitif. Ia membutuhkan skuad yang nyaris komplit sejak awal pemusatan latihan, bukan hanya untuk menanamkan filosofi permainan, tetapi juga demi memastikan kesiapan fisik dan taktik menghadapi laga kompetitif yang datang lebih cepat dari biasanya. Milan tak punya banyak waktu untuk bersantai. Mereka dijadwalkan menghadapi Bari di Coppa Italia pada pertengahan Agustus, disusul debut Serie A melawan Cremonese. Dua laga yang secara nama mungkin tak menakutkan, tetapi sangat menentukan ritme awal musim. Namun harapan Allegri untuk memulai dengan fondasi yang kuat kembali terganjal masalah klasik, proses transfer yang rumit dan lambat. Salah satu contohnya adalah negosiasi dengan klub Brugge untuk mendatangkan Ardon Jashari. Alih-alih berjalan mulus, prosesnya justru mengingatkan publik Milan pada saga panjang dan melelahkan ketika mereka mencoba merekrut Charles de Ketelaere 3 tahun lalu, yang pada akhirnya juga tak berakhir memuaskan. Drama serupa kini kembali terjadi, dan itu jelas bukan sinyal baik bagi proyek pembangunan skuad yang dikejar waktu. Di saat bersamaan, kegagalan menyepakati harga Yunus Musah dengan Napoli menjadi pukulan tambahan. Seharusnya dana dari penjualannya bisa mempercepat negosiasi lain dan membuka jalan bagi perekrutan pemain incaran. Namun keteguhan Milan dalam mempertahankan harga membuat kesepakatan gagal tercapai. Akibatnya, seluruh domino transfer ikut tertahan. Ini berimbas langsung ke rencana besar yang telah disusun oleh Iglitare dan CEO Giorgio Furlani. Dua transfer penting, Alvaro Morata dan Malik Thiaw, ikut tertunda, mengacaukan komposisi lini depan dan belakang yang sudah dirancang sedari awal jendela transfer dibuka. Masalah internal pun tak kalah pelik. Milan harus segera mencari solusi untuk pemain-pemain yang sudah tak lagi masuk rencana jangka panjang klub. Yacine Adli, Ismael Benacer, Tommaso Pobega, hingga Noah Okafor berada dalam posisi menggantung. Mereka tak mendapatkan kejelasan, namun juga belum bisa dilepas begitu saja. Masalahnya, klub bersikeras melepas mereka dengan harga dan skema yang mereka tentukan sendiri. Seolah posisi tawar Milan masih sekuat beberapa musim lalu. Padahal realitanya, Rossoneri sedang rapuh secara struktur dan performa.